Pak Luis CEO dari Metro Hospital yang cabangnya ada 9. 9. Ya. Bapak kan awalnya dari aerospace nih Pak ya. Iya. Terus bisa masuk ke rumah sakit nih Iya. ya kan. Bisa ceritakan sedikit Pak. Bapak saya dengar pernah bergabung sama Habibie ya. British Aerospace. British Aerospace. British Aerospace yang membantu Pak Habibie membangun pesawat, Pak. Iya. Coba ceritain sedikit tuh kenapa nggak bisa mengudara tuh Pak, ceritanya. Ya, boleh Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Jadi kalau dibilang perjalanan karir dan pendidikan, saya pendidikan di Universitas Parahyangan Bandung, ngambil jurusan akuntansi. Nah, pada saat saya selesai itu memang British Aerospace dari Inggris, mereka baru masuk ke Bandung, dapat kontrak untuk bangun pesawat, bantu Pak Habibie bangun pesawat N250 waktu itu. N250 dan juga pada saat itu mereka converting pesawat CN235 dari komersial menjadi military aircraft juga. Nah, waktu itu ada jual ke Thailand dan lain sebagainya. Nah, saya secara kebetulan bertemu sama beberapa orang dari Inggris waktu itu. Nah, mereka datang ke Bandung, bertemu dengan saya. Kebetulan saya baru lulus. Mungkin ke zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu kita kan orang yang pendidikan itu jarang sekali yang bisa berbahasa Inggris mungkin. Dengan segala keterbatasan, dengan saya bisa berkomunikasi sama mereka. 1 minggu kemudian saya di offer job. Untuk bantu mereka membangun British Aerospace di Indonesia. Nah, Southeast Asia itu pusatnya di Bandung. Karena proyek terbesarnya di Bandung. Nurtanio kan di Bandung? Nurtanio di Bandung, betul. Nah, jadi kita pusat di Bandung, saya mulai sebagai accountant. Sebagai accountant, Bill dia punya accounting reporting system, report directly to UK. Nah, waktu itu to UK, terus progress karir sampai akhirnya saya megang accounting itu buat Asia Pasifik. Jadi dari PT PAL kita dapat kontrak yang di Surabaya, Sony Hong Kong, Eagle Aircraft Australia, Malaysian Airlines, Singapore Airlines Czech gitu. Nah, kita dapat proyek itu, Eagle Aircraft Australia juga. Nah, jadi saya banyak mengolah reporting. Mengolah reporting karena dari berbagai negara reportingnya dengan mata uang yang berbeda-beda, kita harus convert menjadi pound sterling waktu itu. Pound sterling dan billing ke IPTN in US dollar. Jadi memang banyak yang harus dijaga di situ untuk functional currency-nya. Nah, dengan progres karir pelan-pelan saya di-second ke UK. Seconded di London sekitar 1,5 tahun di London untuk pegang dari London. Setelah dari London saya balik ke Indonesia, saya diminta untuk menjadi country head Indonesia. Bukan accounting lagi, tapi udah ke komersial gitu. Dari British ya? Dari British. Nah, ini cerita yang terakhir itu yang saya dengar karena politis ya. Jadi itu boleh diomongin nggak boleh ya? Tapi udah berlalu kan itu kan? Sudah berlalu, ya. Jadi itu kenapa tuh Pak bisa nggak udah dibikin tapi nggak bisa mengudara Pak? Kebetulan waktu itu British Aerospace juga menang kontrak untuk melakukan sertifikasi N250 Pak. N250, singkatnya N250 itu harus di-certified pesawat kalau udah jadi prototipe itu harus diuji, disertifikasi, baru boleh layak terbang dan baru boleh diproduksi. Produksi dan dijual. Nah, mungkin karena pada saat itu Indonesia 50 anniversary, pada saat sertifikasi sedang dilakukan, besokannya diminta untuk bisa terbang. Untuk bisa terbang. Nah, tim sertifikasi tentunya tidak ambil resiko untuk itu. Sehingga tim sertifikasi tidak melanjutkan sertifikasi itu, dan pesawat itu tetap diuji terbang waktu itu. Terbang sejak saat itu pesawat itu tidak pernah bisa mendapatkan sertifikasi Pak. Nggak bisa dapat sertifikasi, jadi nggak bisa terbang sampai sekarang. Dan nggak bisa terbang, grounded. Jadi contoh aja gitu. Jadi prototipe aja. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kita lanjutin nih Pak Luis nih. Nah, sekarang kita mau masuk ke rumah sakit nih Pak ya. Bapak kan pernah di Sanbe juga ya. Berarti dunia rumah sakit nggak terlalu aneh lah ya. Bukan terlalu aneh. Jadi ceritanya gimana tuh sampai akhirnya masuk ke rumah sakit nih Pak? Ya, jadi memang saya punya background itu banyaknya di operation management dan juga di financial
Financial itu kebetulan saya accountant, saya juga finance, corporate finance, dan jadi saya punya tax certification. Nah, international tax certification. Jadi aman deh tuh uangnya Bapak ya. Harusnya kalau perusahaan mau structure, mau IPO, itu kan yang terpisah-pisah yang dia cari. Terpisah-pisah yang dicari. Kebetulan saya mungkin punya satu kemampuan itu. Jadi saya banyak melakukan structure company, IPO in company. Jadi perspektif dari company pada saat mau structure, kita harus tahu impact taxation-nya apa nih? Impact pada peraturan accounting-nya apa nih? GAAP-nya bagaimana? Impact terhadap financial-nya bagaimana? Bagaimana efisiensi company itu pada saat dilakukan structure? Nah, itu yang banyak saya lakukan. Nah, dalam perjalanan karir saya bertemu dengan owner daripada pemilik daripada Metro Hospital Group ini. Kebetulan dari teman dari PE, salah satu PE dari US, mengenalkan saya ke beliau. Jadi kita banyak sekali berkomunikasi, tukar pikiran tentang structure dan lain sebagainya. Nah, itu berlanjut sampai pandemi COVID. Nah, pandemi kita tidak banyak komunikasi. 3 tahun kemudian, tepatnya itu di awal tahun 2023. Nah, beliau kontak saya, kita mulai ngopi-ngopi, ketemu lagi, diskusi. Dan memang beliau minta saya untuk coba bantulah lihat company-nya di structure dan lain sebagainya. Beliau punya 9 hospital dan 1 klinik. Akhirnya dari pembicaraan itu saya join ke grup Metro ini, Pak. Dengan pengalaman saya dan background saya non medis. Saya bukan dokter. Nah, tapi kalau saya lihat segala industri itu, kalau kita tidak harus terpaku dengan orang-orang yang pengalamannya di situ. Bagaimana visi daripada owner itu untuk mengembangkan suatu bisnis kan. Nah, itu yang harus bisa kita tangkap visi itu. Nah, ini kan uniqueness-nya. Nah, kita pasti banyak dibantu orang-orang yang mengerti tentang kesehatan dan lain sebagainya, medis dan lain sebagainya. Nah, sehingga bagi saya medis itu kita bisa minta advice. Nah, tapi structure dan pengembangan perusahaan itu mungkin suatu modal uniqueness yang harus kita lakukan. Bapak sekarang jadi apa? CEO ya? Saya kebetulan grup CEO. Kalau saya lihat dari pengalaman Bapak, bukan dari medicalnya ya, tapi manajemen. Memanage hotel dalam keuangannya, kebocoran-kebocoran. Nah, itu Bapak mesti jagain gawang gitu ya. Betul. Iya, Pak. Gini, Metro Hospital ini kan sudah ada cabang 5 dan 1 klinik tadi Bapak bilang ya. 9 plus 1 jadi 1 klinik. Terus rahasia sukses dari Metro Hospital ini bagaimana nih Pak untuk mempertahankan layanan kesehatan bermutu selama 10 tahun berdiri ini? Iya. Jadi Metro Hospital Group itu mulai berdiri 2015 tepatnya, Pak. Nah, 2015 dari 9 hospital itu 8 dari akuisisi, Pak. Dari acquisition, setelah acquisition itu hospital terbesar yang nomor 9 ini adalah tipe B. Tipe B dari converting dari mall ke hospital. Itu yang dibangun sendiri. Nah, kalau dibilang rahasia sukses, kita masih dalam tentunya tahap pembelajaran dan harus sukses itu ya. Nah, pada saat saya mulai megang Metro Hospital Group, kita harus cluster dulu. Satu, segmen kita apa? Segmen kita pelayanan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi 77% kita itu BPJS dari income kita. Sisanya kita segmennya non JKN istilahnya. Asuransi umum, corporate itu yang harus kita layani. Nah, yang harus kita grab pertama yang saya lihat tadi segmentasi, areanya di mana, kekuatannya apa. Sebelumnya mungkin Metro ini di manage sebagai satu rumah sakit chains yang seperti RSIA. Nah, tapi contoh misalnya kita di Tangerang ada 3 rumah sakit. Satu yang terbesar flagship kita, Metro Hospital Cikupa. Kekuatannya apa? Kekuatannya di ortopedi. Ortopedi. Skill ini ya. Jadi yang kita sebut COE ya. Dia punya excellence-nya di mana? Kekuatannya. Kekuatannya di mana? Jadi ortopedi karena dekat pabrik. Jadi kita punya trauma center ortopedi itu yang kita besarkan. Nah, dengan itu dia bisa growth, dia bertumbuh. Nah, sedangkan yang tipe B yang ada di Tangerang, ini tipe B kan biasa dia terima rujukan dari C. Dari C. Jadi mereka harus mempunyai kekuatan melebihi C. Artinya dia harus mempunyai subspesialis. Nah, bukan spesialis, sub berarti. Masuk subspesialis. Jadi kita harus lihat kekuatannya apa yang harus kita kembangkan di situ. Nah, itu kita masuk ke subspesialis yang kita rekrut. Nah, kita udah ada subspesialis untuk bedah torak.
Nah itu dapetin subspesialis itu kan tidak segampang gitu kalau nggak ada jaringan ya. Nah salah satu rumah sakit kita yang ada di Tangerang, ya Rumah Sakit Bunda Sejahtera itu RSIA. Nah jadi RSIA jalanilah fungsi RSIA. RSIA Rumah Sakit Ibu dan Anak. Ibu dan Anak. Ibu dan Anak. Nah jadi fungsi Ibu dan Anak di situ ini fungsinya masing-masing. Jadi saya split itu rumah sakit. Nah kita ada di Jakarta ada 2. RSIA di Santo Yusuf di Tanjung Priok. Itu akuisisi dari Carolus. Lalu kita ada satu RSIA di Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk, Metro Hospital Kebon Jeruk. Di Cikarang kita ada 2, satu di Cibitung itu tipe D. Satu di Cikarang tipe C. Nah, tipe C. Kalau tipe D itu dia minimal bed itu harus 50. Nah, kalau di tipe C minimal itu 100. Kalau B 200 ke atas. Nah, itu. Jadi pelayanannya beda-beda. Nah, kalau yang di Cikarang Center of Excellence kita juga trauma center ortopedi karena banyak pabrik. Pabrik. Kalau yang tipe D lebih mengarah ke ibu dan anak. Lalu kita 2 di Jawa Timur, 1 di Mojokerto, Rumah Sakit Kartini Mojokerto itu tipe D. D gemuk. Dia punya bed itu jumlah bednya 77. Dia tipe D tapi gemuk. Kalau saya lihat tadi beberapa itu berafiliasi dengan pabrik ya, berdekatan pabrik. Kenapa ya, Pak? Berdekatan dengan pabrik karena gini Pak, kembali pada visi owner. Visi owner mengembangkan hospital itu bukan hospital yang istilahnya kelas atas. Kita lebih pelayanan. Pelayanan yang tadi saya sebut segmen kita BPJS, JKN dan juga mendukung program pemerintah. Nah, jadi memang kita berada banyak di daerah dan jumlah tempat tidurnya yang tidak dalam jumlah yang kapasitas besar gitu ya. Nah itu di Rumah Sakit Kartini Mojokerto, satu lagi ibu dan anak di Sidoarjo. Jadi total kita punya 9 hospital dan 1 klinik. Apa itu? Klinik Santo Yosep yang ada di Tanjung Priok juga. Itu klinik Pratama. Jadi bagaimana kita mengkonsolidasikan rumah sakit itu dan at the same time kita punya holding company itu yang harus gerak. Nah, karena pada saat awal-awal mungkin karena rumah sakit ini kan hasil akuisisi. Akuisisi punya karakteristik masing-masing, Pak. Beda-beda. Cara kerja berbeda, pola pikir berbeda, reporting beda itu ya. Nah, itu challenge kita bagaimana menyatukan itu. Untuk menyatukan itu kan kita tidak bisa main paksa. Yang kita lakukan adalah holding company, corporate ini harus kuat. Jadi corporate ini punya fungsi yang saya fungsikan corporate ini adalah satu fungsi untuk analisa and reporting. Itu berarti finance accounting di sini. Jadi masing-masing rumah sakit itu mesti punya accountant, FC, financial controller, yang harus melakukan reporting ke corporate. Corporate melakukan konsolidasi reporting dan melakukan analisa apa yang terjadi di masing-masing hospital. Kita punya corporate procurement. Nah ini share services nih, procurement. Procurement obat itu area yang paling riskan. Paling banyak korupsi paling banyak kebocoran. Jadi masing-masing rumah sakit tadi punya karakteristik, dia punya vendor masing-masing. Nah untuk kita menyatukan, menghilangkan vendor yang dari ratusan menjadi 11 vendor itu tidak segampang itu. Nah saya punya corporate medis, jadi kita harus melakukan namanya formularium obat. Penentuan formularium obat itu kita harus ada seleksi pharmaceutical company yang obatnya paling sering dipakai, yang obatnya untuk kebutuhan kita. Nah itu yang kita lakukan. Setelah formularium pemilihan 11 farmasi yang kita pilih, kita upload ini ke masing-masing sistem. Nah sehingga mereka secara tertib harus beli dari sini, tidak bisa dari luar. Nah kalau ada obat yang tidak ada dalam 11 vendor ini, mereka akan beli keluar, harus minta izin ke corporate dulu. Nah itu yang kita lakukan, fungsi controller di situ. Di situ akan banyak terjadi efisiensi, baik terhadap pembelian obat, inventory control, dan juga diskon. Itu yang kita lakukan. Saya paham nih, jadi kayaknya Bapak Paulus masuk di sana nih untuk mengkonsolidasi itu. Konsolidasi betul Pak, ya. Bukannya kan ada orang punya rumah sakit, dokternya yang jago, peralatannya, yang penting karena Bapak sudah target market sudah jelas ya. Jelas ya. BPJS kan, BPJS, jadi efisiensi itu sangat penting ya. Betul. Dan
Kan itu akuisisi pusing ya. Pusing Pak, ya. Nah, jadi itu keahlian Bapak ya, iya Pak. Nah, selain itu Pak, maaf selain kita melakukan konsolidasi, reporting dan lain sebagainya, marketing, saya mulai melihat kita tidak bisa bergantung kepada JKN, BPJS Top. Kita harus meningkatkan volume penjualan kita dengan melihat standar rumah sakit. Standar rumah sakit yang mana yang bisa melayani corporate dan insurance. Nah, saya rekrut 2 orang dokter yang di medis, mereka bidangnya memang marketing. Yang banyak hubungan dengan insurance dan lain sebagainya. Nah, di situ kita mulai budgeting bagaimana kita meningkatkan komposisi sales revenue ini harus meningkat dan komposisi non BPJS ini juga meningkat. Nah, itu akan akan menambah kita punya bottom line itu. Tapi kalau BPJS itu pembayarannya lancar apa gimana kan? BPJS so far sudah lancar, bagus ya? Sudah bagus. Pernah ngeheng tuh ya? Kapan itu ya? Saya pikir mungkin di awal-awal ya, di awal-awal BPJS terbentuk mungkin di tahun 2000-an ya. Kalau cuci darah tuh masuk BPJS ya Pak? Cuci darah ya hemodialisis masuk BPJS. Jadi itu yang mahal sekali itu katanya ya. Hemodialisis itu orang rata-rata seminggu 2 kali 3 kali Pak. Jadi tergantung tipe C dan B. Nah, sekali datang mungkin kalau BPJS mengcover itu untuk sekali cuci darah itu sekarang ini nggak nyampe 1 juta. Kalau tipe C itu 900.000, tipe B ya hampir 1 juta lah. Bagaimana nih perkembangan teknologi dari medis di Metro Pak? Nah, kan kita banyak persyaratan juga dari Dinkes. Teknologi harus berhubung dengan Satu Sehat dan lain sebagainya, rekam medis dan lain sebagainya. Kita juga mengantisipasi ke situ Pak. Dari hasil akuisisi itu juga IT sistem pasti berbeda-beda. Nah, saya pada saat awal 3 bulan pertama melakukan assessment dulu. Kekurangan kita apa? Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, program kerja saya apa? Jadi saya melakukan transform, growth, sustain. Saya harus transform the people, transform the process. Nah, setelah transformation itu dilakukan, berarti kita harus growth. Setelah growth itu kan mesti sustain. Nah, sustain kenapa? Karena persaingan makin banyak. Ya, hospital change kan makin banyak Pak sekarang. Nah, itu yang kita lakukan. IT system kita melakukan perubahan. Jadi kita melihat IT mana yang paling cocok buat kita dan tentunya affordable buat kita juga. Ya, mengingat kita kan segmennya BPJS. Nah, kita menunjuk salah satu IT company, Teramedic. Kita mulai dari satu hospital terbesar. Nah, kita implement itu sampai itu selesai per 1 November kemarin sudah running running dengan baik. Dari situ selesai kita akan copy ke rumah sakit lainnya secara perlahan-lahan. Nah, jadi itu dari sisi IT system. Nah, untuk reporting supaya rekam medis ini sesuai dengan regulasi yang diminta oleh pemerintah. Berarti manajemen tuh ya Bapak kerjakan semua ya. Manajemen, structure, and also financing, Pak. Iya, makanya jadi cocok tuh ya, walaupun Bapak backgroundnya bukan dokter ya. Iya, bukan. Karena kan di mata saya nih ya, kalau rumah sakit itu yang paling penting adalah dokter, Pak. Dokter. Ya. Betul. Itu betul. Tapi sebelum ke dokter, manajemennya nggak boleh acak-acakan ya. Iya, betul, Pak. Ya. Apalagi Bapak banyak akuisisi ya, makanya diperlukan skill Bapak ya. Iya. Bagaimana Metro FM berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya, Pak? Nah, kalau kita bilang kontribusi, tadi sudah tidak diragukan. Karena memang segmen kita BPJS Pak. Itu sudah pasti pelayanannya ke masyarakat. Nah, itu sudah pelayanan masyarakat. Jadi, enaknya masyarakat sekitar kalau sudah mendapat rujukan dari FKTP ini dari klinik-klinik ya Pak ya. Nah, yang karena mereka tidak bisa menangani, mereka rujuk ke rumah sakit kita. Nah, ini yang harus kita tangani dengan serius. Jadi inilah kontribusi kita ke masyarakat sekitar. Bukan hanya melulu kontribusi pada bidang kesehatan Pak. Tentunya pekerjaan buat masyarakat sekitar, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita menciptakan lapangan kerja juga Pak di situ. Tadi kan Bapak bilang saya sudah mengalami berbagai macam bisnis ya, tapi semuanya tuh majornya adalah merapihkan tuh sepertinya ya. Bapak backgroundnya akuntan kan. Sampai ke rumah sakit pun Bapak merapihkan gitu. Tapi tantangan terbesar rumah sakit kan bukan hanya merapihkan nih Pak. Betul. Memanage rumah sakit tuh nggak mudah loh Pak. Betul. Karena itu menyangkut nyawa orang juga itu. Betul Pak. Malpraktek lah segala macam. Bagaimana tuh Bapak mengatasi? Padahal Bapak tidak punya skill di bidang medis ya. Apa yang Bapak lakukan ya? Jadi gini Pak, saya pengalaman kerja udah berbagai industri ya Pak ya. Berbagai industri, manufacturing pernah, dan distribution pernah, rumah sakit. Sebenarnya ini industri
yang mungkin kalau kita ukuran secara revenue tidak sebesar industri sebelumnya. Nah, tapi kepusingannya lebih besar, Pak. Karena ini managing people. Saya managing people yang punya skill, Pak. Dokter-dokter, Pak. Dokter-dokter yang kita harus bisa manage dan kita harus bisa memahami mereka, bisa merangkul mereka di satu kesatuan. Karena tipikal dokter-dokter di Indonesia, kalau saya bilang kayak militer ya. Jadi mereka dari angkatan mana, university mana, nah ini dari mana, jadi ada model gitu ya, kurang lebihnya begitu. Nah, challenge saya adalah menyatukan mereka menjadi satu keluarga Metro Hospital. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan suatu pemahaman. Nah, caranya bagaimana? Caranya melalui saya sebut AMPM, Activity Management, Performance Management. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi activity mereka apa, performance-nya diukur bagaimana secara bersama-sama, secara terbuka. Gitu. Nah, dari situ mereka merasa ada apa ya, challenge satu keluarga, kesulitan kita apa, saling membantunya di mana. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ini mungkin dari skill human capital skill ya, itu harus dilakukan juga. Yang bikin Bapak nangis ada nggak? Memanage rumah sakit ini? Pasti ada, Pak. Kalau rumah sakit tadi kembali, mereka kan profesi. Mereka profesi, mereka punya tim, mereka punya teman, mereka punya golongan, gitu ya. Yang bikin kita istilah ngelus dada ya, ngelus dada ya. Nah, untuk menyatukan itu nggak gampang, Pak. Memang harus penuh kesabaran ya. Kita harus bukan hanya instruction, tapi harus berikan suatu contoh. Contoh yang kita kerjakan, bahkan kalau bikin satu surat pun harus contoh standarnya bagaimana. Nah, itu baru bisa ada engagement dan semua rumah sakit itu istilahnya spending pun reportingnya harus ke corporate dulu, minta approval dulu. Nah, ini udah berjalan kita, udah berjalan. Kalau dulu jalan masing-masing mungkin ya, karena punya karakteristik gitu. Nah, untuk menyatukan itu bagaimana? Itu kerja keras memang. Kerja keras, kita harus turun, harus bicara, harus kasih contoh, harus maksa. Follow up action plan itu yang kencang, Mbak. Jadi saya setiap minggu itu saya ada suatu format yang saya siapkan buat mereka, saya sebut decision, conclusion, action plan. Decision yang kita meeting apa, conclusionnya apa, action plan-nya di mana. Nah, itu yang saya selalu minta update dari minggu ke minggu. Nah, kalau sudah tidak update, bagaimana social control-nya? Saya bikin tabel yang sudah submit warna hijau per kapan, yang belum masih merah gitu. Nah, mau tidak mau para direktur rumah sakit yang quote unquote dokter, mereka pasti terdorong melalui social control itu, Pak. Itu. Bapak berarti kan CEO corporate ya? Tapi di rumah sakit ada kepala-kepalanya kan? Ada direktur-direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit ya kan? Yang mana direktur rumah sakit itu adalah dokter. Dokter kan? Dokter semua. Iya, dokter semua. Bapak kan bukan dokter. Iya, bukan. Oke, Pak Louis, terima kasih nih udah hadir ke SOS Podcast. Mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement ya dari pembicaraan kita tentang manajemen yang Bapak sudah lakukan. Jadi kalau saya, Pak, prinsip kita orang kerja profesional. Kalau profesional, orang klaim dirinya profesional. Ya, profesional itu tidak harus membatasi diri. Tidak harus kalau kita melakukan sesuatu itu industri yang sama, pindah ke kompetitor. Ya. Jadi bagi profesional itu uniqueness pemahaman industri itu harus dilakukan. Jadi bisnis proses yang kita harus pahami, dengan memahami bisnis proses kita bisa menghandle operation suatu industri, ya baik itu rumah sakit. Nah, kalau buat rumah sakitnya sendiri tadi kekeluargaan, kebersamaan, teamwork itu yang paling penting untuk mencapai suatu objektif ya, objektif dan achievement kita. Nah, itu yang sudah kita rasakan di Metro Hospital Group. Nah, teman-teman ini sudah bersatu memahami kita mau kemana tujuannya dan arahannya. Sehingga istilahnya kalau rumah sakit itu capital employed bisa kita optimalkan gitu untuk menghasilkan hal yang paling baik buat kita. Itu sih, Pak, pesan saya. Jangan pernah menyerah, apapun yang kita kerjakan pasti ada hasil. Asalkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun industri yang berbeda. Walaupun berbeda, Pak. Yang penting tadi apa? Bisnis proses ya. Bisnis proses manajemen yang harus dipahami. Thank you. Terima kasih Pak Louis untuk waktunya. Terima kasih. Semoga Bapak bertambah sukses. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Louis, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Onassis, Pak. Onassis. Oke, thank you. Terima kasih banyak.